Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I do hope that all of you are in a good condition. Haven't seen you for a long time. Lama tidak bertemu dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat saja. Okay, well, student, before I start our meeting for this morning afternoon, sebelum saya memulai pembelajaran pada siang hari ini, I would like to talk to you about the basic competence here that we would like to discuss for this semester. Bu Guru akan menyampaikan tentang KD yang akan kita bahas di semester ini. Untuk semester ini kita ada 2 KD. Yang pertama adalah yang terkait dengan descriptive text. Kemudian KD yang kedua yang terkait dengan the lyric of song, tentang lirik lagu. And today we would like to discuss about descriptive text. Dan hari ini yang akan kita diskusikan adalah terkait descriptive text. Okay, now let's go on. Do you know what is descriptive text? Tahukah kalian apa itu teks deskriptif? Oke. Teks deskriptif atau yang mungkin biasanya dalam bahasa Indonesia adalah teks deskripsi gitu ya. Descriptive text is a text that describes something specifically. Jadi, teks deskriptif itu adalah sebuah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu secara khusus. Itu yang disebut dengan descriptive text. Okay, here there are some sample of descriptive text. Ada beberapa contoh terkait dengan descriptive text. Tentang misalnya judul bacaan yang terkait dengan descriptive text. First adalah my best friend. Sahabat baikku. Kitty is my cute cat. Kitty adalah kucingku yang manis. The Library of SMP Ancu Plupuh. Perpustakaan SMP Negeri 2 Plupuh. My new mobile phone, HP baruku. Ini adalah beberapa contoh yang terkait dengan descriptive text. Berarti dalam descriptive text pembahasannya lebih spesifik, lebih khusus, mengacu pada satu objek tertentu yang bersifat khusus, bukan bersifat umum. Itulah descriptive text. Okay, now let's go on. What is the generic structure or the genre structure of descriptive text? Apa saja sih generic structures dari descriptive text? Oke, the first yang pertama adalah identification. Identification adalah memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan. Berarti objek yang akan dideskripsikan itu apa? Diperkenalkan. Itu ada di identification. Biasanya identification dalam sebuah descriptive text ada di paragraf 1 ya. Jadi di paragraf 1 itu identification. Kemudian the second, yang kedua adalah description, deskripsi. Deskripsi itu berisi tentang gambaran atau sifat-sifat yang melekat pada objek tertentu. Maksudnya di sini, setelah di paragraf 1 ada identification, di paragraf selanjutnya akan diperkuat lagi, diperjelas dengan menyebutkan sifat-sifat atau ciri-cirinya, yaitu disebut dengan description. Dalam sebuah teks deskriptif yang namanya description tidak hanya satu, boleh more than one, lebih dari satu. Jadi identification, kemudian description, dan description lagi boleh ya. It's okay, it's just okay. Now let's go on. Next adalah tentang language features atau ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah teks deskriptif mencakup satu. Dalam descriptive text menggunakan simple present tense, di mana dalam simple present tense itu kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk satu. Jadi misalnya ada kata kerja write, wrote, written, maka yang dipakai adalah write, menulis, bentuk satunya. Kemudian ada kata kerja buy, bought, maka yang dipakai adalah buy-nya. Kemudian kata bantu yang biasa sering banget dipakai dalam present tense atau descriptive text di sini adalah kata bantu is, karena dia bendanya bersifat spesifik. Tapi tidak memungkinkan juga bisa menggunakan are atau mungkin am ya. Misalnya mendeskripsikan diri sendiri berarti kebanyakan menggunakan am, I am gitu.
Oke, next adalah menggunakan kata sifat atau adjective. Misalnya ada beautiful, smart, tall, small, big, etc. Beautiful, smart, tall itu termasuk kata sifat. Beautiful, cantik, smart, cerdas, tall, tinggi, small, kecil, big, besar, dan lain-lain. Next, number 3, menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb. Relating verb-nya bisa is, has, have, are, atau lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah teks deskriptif yang akan kita discuss nanti ada 3, tapi di sini kita akan membahas dulu tentang sedikit deskriptif yang akan saya singgung terkait dengan description of people atau descriptive text about people. Oke, ada sebuah contoh bacaan di sini. Title atau judulnya adalah My Friend. Ini sebagai title atau judul. Kemudian paragraf 1 yang dinamakan identification di sini misalnya ada I have a close friend. Saya punya seorang sahabat dekat. Berarti ini dinamakan identification. Apa atau objeknya? Oh, close friend. Ini adalah yang akan dibahas lebih lanjut di description-nya. Paragraf keduanya disebut dengan paragraph of description. She is beautiful and smart. She has pointed nose. Her hair is long and black. She has small eyes. Her body is thin and tall. She has white skin. Dia cantik dan cerdas. Dia memiliki hidung yang mancung, rambutnya panjang dan hitam. Dia memiliki mata yang kecil. Tubuhnya langsing dan tinggi. Dia memiliki mempunyai kulit putih. Ini adalah description-nya. Jadi identification-nya adalah tentang sahabatnya penulis, sahabat dekat ya. Kemudian deskripsinya di sini dalam sampel ini hanya ada satu description saja. Ciri-cirinya seperti ini. Pointed nose misalnya. Oh, berarti hidung mancung itu bukan nose pointed, tapi yang benar adalah pointed nose. Kenapa? Karena di sini penyusunan dalam bahasa Inggris, adjective atau kata sifat ada di depan, di mana kemudian diikuti dengan kata benda. Jadi misalnya kita ingin mengatakan hidung mancung itu bukan nose pointed, tapi yang benar pointed nose. Kalau hidung yang kecil itu bukan nose small, tapi small nose. Di mana posisi kata sifat pasti ada di depan sebelum kata benda. Oke. Now let's go on. You would like to discuss more about this. Okay, well, student, the descriptive text that we will study here adalah description of people. Dalam descriptive text nanti ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah deskripsi orang. Kemudian the second adalah description of animal, deskripsi binatang. Next, description of things adalah deskripsi benda. Dan hari ini sedikit akan saya singgung yang terkait dengan description of people. Kemudian for the next meeting, pertemuan yang akan datang, we would like to discuss more detail about description of people. Kita akan membahas lebih detail tentang deskripsi orang. Oke, description of people. Kind of description, beberapa jenis deskripsi yang terkait dengan orang bisa dengan menggunakan terkait nose, bentuk hidungnya. Kemudian terkait eyes, mata. And next hair, rambut. Body, badan, mungkin kaitannya dengan tall, short, yaitu fat. And next adalah lip, bibir. Ini adalah beberapa description yang akan kita discuss terkait dengan people ya. Next, oke. Silakan diamati gambar ini. Ini adalah description yang biasanya ciri-ciri dari seseorang yang bisa dengan mudah dilihat ya. Yang pertama adalah hair, rambut. Ada eyebrow, alis. Nose, hidung. Mouth, mulut. Tongue, lidah. Kemudian ada forehead, dahi. Eye, mata. Ear, telinga. Cheek, pipi. Lip, bibir. Chin adalah dagu. Ini adalah description of people. Nanti bisa kalian mendeskripsikan ini. Misalnya dia memiliki rambut pendek, berarti he has short hair. Has ya pakainya.
He has short hair. Kemudian dia memiliki hidung yang mancung. He has sharp nose. Oke. Now let's go on. Kind of nose. Di sini akan saya contohkan sampel descriptive text terkait dengan hidung ya. Nanti kalian bisa membuat sendiri. Jadi kind of nose macam-macamnya itu ada sharp, flat, big, small. Sharp mancung, flat itu datar atau pesek, big besar, small itu kecil. Kemudian sampel dalam sebuah contoh. I have sharp nose. Saya mempunyai hidung mancung. Number 2, Nita has small nose. Nita mempunyai hidung kecil. Silakan kalian bandingkan contoh nomor 1 dan 2, please compare it. Kata I have sharp nose dan Nita has small nose sama-sama memiliki arti mempunyai pada kata have dan has. Jadi sebenarnya di kalimat nomor 1 have dan kalimat nomor 2 has memiliki arti yang sama, yaitu mempunyai. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada dalam penggunaannya. Oke. Untuk subjek I ya, itu biasanya digunakan jika untuk have itu biasanya digunakan jika subjeknya jamak. Misalnya di sini I dimasuk kategorikan itu ya plural. Ada I, you, we, they, atau mungkin nama orang yang lebih dari satu kita menggunakan have. Misalkan Nita and Rita mempunyai, itu berarti Nita and Rita have. Oke. They have, you have, I have. Tapi jika subjeknya tunggal atau singular, we have to use she, he, it, Nita, Rita. Nitanya sendiri, Ritanya sendiri. Jadi she has, he has, Nita has, Rita has. Mempunyainya menggunakan yang has. Oke? Can you differentiate about it? Bisa membedakan antara have dan has ya. Jadi kalau I nanti pakainya have, kalau nama orang pakainya has. Nanti bisa dicatat ya. Oke, now let's go on. Kita lanjutkan. Oke, baik student, it is the last part of this slide. Ini slide yang terakhir. Exercise atau latihan soal. Ini ada sebuah teks bacaan. Nah, sekarang tugas kalian adalah pertama, tugas kamu hari ini mencatat materi di dalam video ini ya. Jadi silahkan materi di dalam video ini kalian catat keseluruhan dari awal sampai akhir tentang descriptive text itu. Kemudian kalau sudah kalian catat, adalah the next step, langkah selanjutnya mengerjakan number 1 until number 5, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Cara mengerjakan number 1 until number 5 adalah dengan cara melihat dalam teks bacaan di atasnya. Number 1, what is the title of the text above? Title-nya apa? Kemudian number 2, the identification of the text is in paragraph. Okay, how many description in this text above? How many berarti berapa banyak ya. Kemudian number 4, in what paragraph the description? Ada di paragraf berapa aja sih deskripsinya itu? Number 5, please describe about your nose in a sentence. Dan nomor 5 ini kamu diminta mendeskripsikan hidungmu sendiri dalam bahasa Inggris dalam satu kalimat. Contoh, I have sharp nose, I have pointed nose, atau everything gitu ya. Tergantung depend on your own nose, tergantung pada kondisi hidung kamu seperti apa. Oke anak-anak, itu untuk hari ini, berarti hari ini cukup jelas ya. Pertama, kamu merangkum materi descriptive text ini, kemudian mengerjakan latihan 1-5. Untuk latihannya nanti kita akan discussing di grup. Berarti 1 jam untuk mencatat, 1 jam pembelajaran, 1 jamnya lagi nanti untuk mengerjakan dan untuk diskusi. Oke, ingat ya, bagi siswa yang aktif menjawab kemudian bertanya di grup terkait pembelajaran hari ini, tentu akan mendapatkan nilai plus seperti biasanya. Jadi silahkan, you have to be active in answer the questions. Okay, my student, my beloved students, thank you for today. Have a nice time, have a nice day. See you in the discussion class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.